Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ahmad Zainul Farid, NIM T20166067 akan menjelaskan laporan penilaian tindakan kelas dengan judul saya yaitu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Ambulu melalui storytelling. Oke, kita lanjut. Latar belakang masalah. Pada intinya, masalah yang terjadi terkait dengan kegiatan mata pelajaran bahasa Inggris di sana di SMA pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Ambulu. Di sana murid-muridnya masih banyak yang belum mampu berbicara bahasa Inggris. Terbukti ketika guru mengajak mereka berkomunikasi dengan berbahasa Inggris. Nah, banyak dari mereka yang tidak bisa menanggapi dan tidak paham akan apa yang dijelaskan. Ketidakmampuan ini diduga karena mereka tidak terbiasa berkomunikasi dengan berbahasa Inggris. Nah, metode pengajaran guru yang kurang tepat dan lingkungan mereka yang tidak mendukung yang membuat atau menjadi masalah mereka kurang pandai berkomunikasi dengan berbahasa Inggris. Terus kita lanjutnya ke rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah di sini yaitu bagaimana upaya meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Ambulu. Sebelum masuk kita ke solusi upaya meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas 10, kita akan masuk ke kajian teori. Nah, kajian teori di sini ada 4. Yang pertama yaitu keterampilan berbicara, definisi bahasa Inggris, strategi belajar, dan storytelling. Oke, yang pertama yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menurut KBBI yaitu kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh. Di sini tujuan keterampilan berbicara yaitu ada 5. Yang pertama yaitu untuk kemudahan berbicara. Jadi sebelum kita masuk ke upaya meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris, kita akan belajar mengenai teori dari apa sih keterampilan berbicara itu. Yang pertama yaitu ada kemudahan berbicara. Jadi peserta didik harus mendapat kesempatan yang besar untuk berlatih berbicara sampai mereka mengembangkan keterampilan ini secara wajar, lancar, dan menyenangkan. Terus selanjutnya yang kedua yaitu ada kejelasan. Nah, dalam hal ini peserta didik berbicara dengan tepat dan jelas, baik artikulasi maupun diksi kalimat-kalimatnya. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Nah, latihan berbicara yang bagus menekankan pembicara untuk bertanggung jawab agar berbicara secara tepat. Yang keempat yaitu membentuk pendengaran yang kritis. Latihan berbicara yang baik sekaligus mengembangkan keterampilan menyimak secara tepat dan kritis juga menjadi tujuan utama program ini. Yang terakhir yaitu membentuk kebiasaan. Jadi tujuan dari keterampilan berbicara itu untuk membuat kita mampu atau terbiasa dalam berbicara, terutamanya berbicara dalam hal bahasa Inggris. Terus yang kedua yaitu definisi bahasa Inggris. Nah, apa sih bahasa Inggris itu? Nah, di sini menurut Bloch dan Traeger, bahasa adalah bahasa sendiri suatu sistem simbol bunyi yang digunakan oleh suatu kelompok secara sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah, bahasa Inggris sendiri adalah media komunikasi utama bagi masyarakat di negara Inggris, terutama di Inggris ya, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, dan banyak lainnya. Nah, di era ini bahasa Inggris sudah tidak usah ditanyakan lagi ya, sudah memang harus bisa. Jadi saya mengambil judul ini supaya kita tidak ketinggalan zaman dan supaya kemampuan bahasa Inggrisnya lebih
tinggi lagi, lebih bisa lagi. Selanjutnya yaitu strategi belajar. Nah, pada intinya di sini terdapat ada beberapa strategi belajar untuk meningkatkan upaya berbicara bahasa Inggris. Jadi ada strateginya. Yang kedua yaitu storytelling. Nah, apa sih storytelling itu? Menurut Eccles tahun 1975, storytelling terdiri atas dua kata. Yang pertama yaitu story, yang berarti cerita, dan telling berarti tell, mengatakan atau menceritakan, penceritaan kalau telling itu. Jadi storytelling yaitu gabungan dari dua kata yang artinya menceritakan sebuah cerita ya. Terus lanjut saja kita ke rumusan metode penelitian. Nah, di sini saya dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam kualitatif saya gunakan untuk mendapatkan data dengan cara wawancara dan observasi. Terus yang kuantitatif saya gunakan untuk memperoleh skala penilaian yang berupa angket gitu. Terus selanjutnya yaitu analisis data hasil penelitian siklus 1. Nah, dalam pembahasan ini peneliti menjelaskan yang berkaitan dengan deskripsi pelaksanaan metode storytelling yang digunakan. Deskripsi pelaksanaan yang digunakan merupakan penjelasan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan metode storytelling terhadap siswa-siswi kelas 10 SMA 1 Ambulu. Sebelum melakukan metode storytelling terhadap siswa-siswi SMA, peneliti menyiapkan cerita serta beserta keperluan yang dibutuhkan untuk melakukan metode storytelling terhadap proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa-siswi kelas SMA 1 Ambulu. Jadi intinya pada analisis data siklus 1 ini peneliti membuat prosedur ya. Jadi ada tahap-tahapannya, prosedurnya gimana supaya peserta didik atau siswa dan siswi itu bisa memahami dan nantinya bisa berbicara bahasa Inggris. Terus selanjutnya yaitu analisis data siklus 2. Nah, dari sini analisis data siklus 2 yaitu berupa tabel ya. Jadi tabel di sini gunanya untuk mengetahui berapa persen dari kelas ya, dari satu kelas tersebut suka dalam kegiatan bercerita atau tidak, suka atau tidak di sekolah maupun di rumah. Jadi di sini analisis digital kedua yaitu ada tabel di sini. Nanti mungkin bisa Bapak lihat di PPT yang sudah saya kirim. Nah, di situ terdapat 3 kolom ya. Yang pertama yaitu pertanyaan, suka kegiatan bercerita di sekolah, kegiatan bercerita di saat sekolah. Itu sangat penting. Nah, di sini tertera setelah saya melakukan observasi, ternyata alhamdulillah di sana di SMA 1 Ambulu kelas 10 itu suka dengan kegiatan bercerita sekolah. Jadi di sini tertera yang suka yaitu ada sekitar 70% dan yang tidak suka yaitu sekitar 30%. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak di sana suka kegiatan bercerita di sekolah. Terus ada tabel yang kedua di sini yaitu ada lebih banyak berapa kolom di sini. Intinya pada tabel yang kedua ini juga menunjukkan bahwa anak-anak di sana sangat alhamdulillah menyukai berbicara bahasa Inggris lagi seperti yang telah diceritakan di sekolah maupun di rumah. Di sini saya macam-macam yang saya gunakan yaitu teknik bercerita sebagai contoh yaitu mutar video. Saya melakukan pemutaran video, terus menggunakan buku, alat peraga juga seperti boneka itu.
Saya melakukan itu supaya mereka tidak cepat bosan ya, tidak hanya bercerita enggak, tapi juga ditampilkan alat seperti alat juga, video juga, ada buku juga, jadi seperti itu. Terus yang kedua yaitu rekomendasi penelitian lanjutan. Nah, yang saya harap penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk menambah wawasan serta sebagai bahan rujukan atau acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan upaya meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa-siswi SMA dengan metode storytelling. Itu mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.